Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita ini nanti asal diberi kesehatan dan tentunya juga diberi kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya kawan-kawan, alhamdulillah ya, untuk cuaca di daerah kami untuk 2 hari ini ya tidak ada turun hujan. Dan ini yang menyebabkan untuk kandang kita ya lumayan kondusif ini untuk kondisinya, karena kemarin beberapa hari berturut-turut untuk kandang kita ini diguyur hujan yang lumayan deras. Nah, untuk kesempatan kali ini nanti kita akan coba membahas ya salah satu pertanyaan dari rekan kita ini, dan kayaknya beliau ini adalah seorang pemula ya yang berkeinginan untuk berternak endok dengan jumlah populasi yang lumayan besar. Beliau ini menanyakan ya untuk rekan-rekan cara terbaik untuk ternak endok agar bisa dijadikan sebagai penghasilan. Nah, nanti ya akan kita jawab tentunya juga sesuai dengan apa yang kami alami. Nah, di dalam ternak endok itu ya satu hal ini yang perlu diketahui oleh rekan-rekan semuanya adalah mengenai masalah langsung pakan. Kita akui ya bahwasanya ternak endok untuk masalah pakannya itu memang sangat luar biasa boros. Nah, hal itu tentunya juga menuntut kita ya selaku peternak endok mencari solusi bagaimana caranya agar untuk pakan endok tersebut menjadi hemat ya, dan tentunya juga tetap berkualitas. Apabila kita ya bisa melakukan atau mencari ya solusi mengenai masalah borosnya pakan ini, tentunya juga hal ini juga menyebabkan untuk masalah penghasilan yang kita terima akan menjadi luar biasa banyak sekali. Dalam artian banyak itu sesuai dengan jumlah populasi yang kita kelola. Kemudian juga ya hal lain yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan semuanya agar untuk usaha kita ini bisa menghasilkan, terkhusus untuk usaha ternak endok pembibitan ini ya, adalah masalah kesehatan atau antisipasi terhadap penyakit. Di dalam ternak endok itu masalah penyakit pun sering juga menghantui ya. Manakala kita terlena untuk melakukan proses perawatan yang baik, disitulah nanti akan terjadi sesuatu yang berimbas negatif. Nah, saran saya silakan untuk rekan-rekan semuanya bisa mencari cara yang paling baik ya agar untuk usaha ternak endok itu bisa terhindar dengan masalah penyakit. Nah, kemudian juga masalah perawatan kandang itu pun harus menjadi perhatian kita ya rekan-rekan, dikarenakan dari kandang tersebut yang biasanya menyebabkan atau yang menjadi sumber penyakit pada endok-endok kita. Manakala untuk kebersihan kandang tidak kita perhatikan dengan baik ya, tentu juga di situ akan banyak sekali kuman-kuman ya atau virus, yang mana dari virus tersebut bisa mengakibatkan sesuatu juga ya terhadap masalah kesehatan dari endok kita ini. Nah, di dalam ternak endok itu ya, atau di dalam ilmu perunggasan, pengetahuan saya rekan-rekan, apabila kita mengendaki untuk jumlah penghasilan yang banyak ya, tentunya juga hal ini terkait dengan masalah jumlah populasi yang kita kelola. Semakin banyak populasi yang kita kelola ya, tentunya dari penghasilan yang kita terima pun akan menjadi jauh lebih banyak. Nah, hal ini kenapa ya? Dikarenakan di dalam ternak endok ini, khusus yang pembibitan ya, jumlah produksi DOE yang bisa kita jual ke rekan pelanggan ya, tentu juga akan berpengaruh dengan jumlah populasi indukan kita. Dan kemudian juga masalah sirkulasi ya, sirkulasi pergantian dari indukan kita maupun pejantan pun itu harus mutlak kita lakukan. Usahakan kita tidak mengambil barang dari luar ya rekan-rekan. Karena apa? Dikarenakan juga untuk risikonya pun luar biasa besar sekali. Hal ini apabila kita tidak teliti ya, membeli barang dari luar yang kondisinya belum kita ketahui secara pasti dan langsung saja kita taruh dalam kandang ya, takutnya nanti akan membawa imbas virus yang terbawa dari kandang lain atau dari pihak luar. Makanya sudah sering saya sampaikan juga ya, sebelum kita memasukkan barang baru, alangkah lebih baiknya kita lakukan karantina dan juga kita lakukan proses vaksinasi. Tujuannya adalah agar untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan ya,
Dikarenakan itu tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya masalah virus atau penyakit di dalam ternak endok itu juga sangat banyak sekali. Nah, kemudian juga ya, hal lain ini yang perlu kita perhatikan agar untuk usaha ternak endok kita ini ya kedepannya bisa berkembang dan tentunya juga menghasilkan. Lakukanlah proses penjualan dengan baik. Kita bisa menjalin kerjasama yang maksimal ya dengan rekan-rekan pengepul ini, dan untuk melakukan proses penjualan ya atau mempromosikan usaha kita ini, lakukanlah promosi di media sosial. Kita bisa menggunakan media sosial ya rekan-rekan untuk memperkenalkan produksi dari kandang kita tersebut, yang nanti kemudian ada sebagian masyarakat ya atau penggemar endok itu yang berminat ya untuk membeli produk dari kandang kita ini. Nah, hal ini juga sangat penting sekali ya, dikarenakan apa? Dikarenakan kalau kita bisa memproduksi barang ya, tapi tidak bisa melakukan proses penjualan dengan baik ini, tentunya juga akan menghambat untuk penghasilan yang kita terima. Kenapa juga hal ini saya sampaikan ya, banyak sekali dari rekan-rekan kita ya yang merasa kesulitan ini untuk melakukan proses penjualan dikarenakan tidak adanya pelanggan yang mau membeli. Nah, apabila kita mengendaki untuk penjualan ini lancar ya rekan-rekan, hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah menjaga kualitas dari produksi kandang kita tersebut. Jangan sampai ya kita melakukan sesuatu yang negatif ini untuk masalah penjualan ini, dikarenakan kedepannya juga akan berimbas negatif pula. Kita harus fair saja ya, kita jujur saja terhadap rekan-rekan pembeli ini, dikarenakan untuk masalah barang ya yang kita jual pun harus betul-betul dalam kondisi yang maksimal. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya versi dari kami yang ada di kandang Thor ya, mengenai bagaimana caranya agar untuk usaha ternak endok kita ini kedepannya bisa semakin berkembang dan juga semakin menghasilkan ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin saja rekan-rekan yang lain ya bersama peternak endok ini mempunyai versi yang lain, itu dipersilahkan, dikarenakan di dalam usaha ternak endok itu ya memang untuk masalah ilmu patennya itu saya kira belum ada. Kesemuanya itu tergantung daripada kita sendiri ya selaku yang mempunyai usaha ternak endok. Kalau mungkin ada hal-hal lain ya yang perlu kita tanyakan ke sesama peternak endok, silakan saja, kita harus berkomunikasi dengan baik ya, agar untuk masalah perkembangan dari usaha kita ini ke depan bisa semakin maksimal. Nah, mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan ini kaitannya dengan masalah usaha ternak endok ya. Semoga saja untuk usaha kita ini ke depan bisa semakin berkembang dan tentunya juga bisa kita jadikan sebagai penghasilan. Tetap semangat, ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.